Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbalul Lailika dari kelompok 2. Di dalam buku Strategic Planning for PR, Ronald D. Smith membaginya menjadi 4 fase, yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 9 tahapan. Kami dari anggota kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fase pertama, yaitu formative research, pada tahapan kedua, yaitu menganalisa organisasi. Analyzing the organization atau menganalisa organisasi. Dasar dari komunikasi yang efektif adalah kesadaran diri. Dengan demikian, para praktisi PR harus memiliki pemahaman yang menyeluruh dan faktual tentang organisasi mereka, tentang kinerjanya, reputasinya, dan strukturnya. Sebelum akhirnya rencana strategi komunikasi yang sukses dapat dibuat. Mereka juga harus berusaha untuk memahami faktor apapun yang mungkin akan menjadi penghalang keberhasilan rencana tersebut. Langkah yang kedua dari perencanaan strategis adalah proses mempengaruhi audit public relation. Artinya adalah dengan menganalisa kekuatan atau kelemahan dari organisasi atau klien kita. Nah, ada sebuah metode tradisional yang diambil dari strategi marketing yang dapat dijadikan pedoman untuk praktisi PR dalam menganalisis organisasi dengan menggunakan metode SWOT, SWOT. Karena di dalamnya kita harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Langkah selanjutnya, menciptakan program komunikasi yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yundi Milandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan internal. Seperti yang kita ketahui, public relation tidak hanya mencakup sekadar kata-kata, mulai dari audit yang melihat kinerja dan struktur organisasi, hingga mempelajari setiap hambatan yang terjadi di dalam lingkungan internal untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, dalam aspek ini, audit menganalisa apakah aktivitas sesuai dengan misi perusahaan, bagaimana sumber daya yang dimiliki, dan bagaimana karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja tersebut mencakup kualitas dari sebuah barang dan jasa yang terdapat di dalam organisasi, serta kelangsungan, sebab dan gagasan yang dibawanya. Dalam topik kinerja, audit internal juga melihat kedudukan yang sesuai untuk sebuah organisasi. Misalnya seperti fungsi dan perannya yang membuat organisasi itu berbeda dengan organisasi lainnya. Lalu audit juga mempertimbangkan struktur operasi dari public relation di dalam sebuah organisasi, terutama dalam mengkaji tujuan atau misi organisasi sebagaimana berkaitan dengan situasi yang dihadapi serta peran public relation dalam administrasi organisasi. Hambatan internal adalah bagian akhir dari audit internal. Di sini harus mempertimbangkan rintangan apapun dalam organisasi yang dapat membatasi keefektifan program public relation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adikrana Dewi. Di sini saya akan menyampaikan apa itu persepsi publik. Persepsi publik atau bisa juga dibilang sebagai opini publik adalah bagaimana cara pandang seseorang dalam menilai kinerja dari perusahaan kita, entah itu dari produk penjualan kita ataupun dari jasa yang telah kita tawarkan. Di sini tugas praktisi PR adalah mengatur citra baik yang keluar dari perusahaan kita. Kenapa? Dikarenakan apabila kita sudah mempunyai citra yang baik, otomatis masyarakat ataupun konsumen-konsumen yang lainnya, mereka sudah pasti bisa memikirkan bahwa oh, ini perusahaannya bagus, kita udah biasa beli di sini, kita pelayanannya bagus, memuaskan, harga terjangkau. Jadi kita harus bisa mengatur hal itu agar citra yang dimiliki perusahaan kita tetap bagus. Jadi kita harus bisa membuat citra sebagus mungkin. Itu adalah tugas praktisi PR kita. Itu adalah tugas praktisi PR atau kita gitu. Terus habis itu gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradia Nusna akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis organisasi yang terakhir adalah dengan pemeriksaan terhadap lingkungan eksternalnya. Ini termasuk pemeriksaan yang cermat. Penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang sangat kompetitif, kegiatan PR sering menggunakan pesan dan taktik komunikasi yang bersifat persuasif.
Sementara tingkat kompetisi yang lebih rendah mengurangi advokasi dan lebih kepada membangun sebuah hubungan. Tetapi lingkungan organisasi mungkin tidak merata. Ada persaingan dengan publik yang satu dan bekerja sama dengan yang lain. Sebuah aspek penting dari analisis lingkungan eksternal adalah mempertimbangkan sifat dari persaingan apapun yang ada. Ada pula perbedaan besar antara pesaing yang menyediakan produk atau layanan yang sama dan lawan yang memerangi perusahaan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.